Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, selamat datang di Kompang Sumber Rezeki, guys ya. Hari ini saya live kembali di TikTok nih ya, tentang keseharian peternakan rumahan nih guys. Saya mempunyai ternak-ternak yang cukup banyak nih, terutama ternaknya pakai pakan ikan ya. Nah, dan saya juga mempunyai produk-produk baru ya guys. Di sini saya akan perkenalkan dulu ya guys. Nah guys, ini ada yang namanya Probio Eco ya. Ini Probio Eco ini adalah probiotik ya. Ini probiotik untuk menstabilkan air kolam ya. Nanti jika teman-teman semua mempunyai kolam ikan yang sudah dirasa dan cepat bau ya, si kolamnya itu ada bau amis, bau kotoran ya. Nah ini guys, yang punya saya ini tidak bau ya. Nah ini ya, ini yang punya saya ini tidak bau tuh. Kalau teman-teman cium ke sini tidak bau ya. Dan ikannya itu tuh sangat-sangat jinak ya tuh ya. Karena apa? Saya selalu pakai si kolamnya ini untuk menstabilkan air. Pakai Nah, pakai ini ya. Ini adalah Probio Eco ya. Ini cocok untuk sistem ras seperti yang ada di depan kita ini ya. Dan juga cocok untuk bioflok, cocok juga untuk kolam konvensional ya. Cara penggunaannya adalah untuk kolam baru ya. Nih ada untuk kolam baru, ada juga untuk kolam yang sudah terisi. Dan ini Probio Eco ini juga untuk bibisan pakan juga bisa ya, untuk pakan. Nah, nih ya. Nah, teman-teman, apabila untuk kolam baru ini gunakan 50 ml Probio Eco untuk 100 liter air kolam. Atau bila mempunyai 1 meter kubik, ini 500 ml 1 meter kubik ya. Kemudian diamkan selama 7 hari sebelum tebar bibit ya, begitu. Nah kemudian apabila kolam yang sudah terisi, cukup 250 ml Probio Eco per 1 meter kubik ya. Ulangi setiap 5 hingga 7 hari sekali ya. Nanti minggu depan saya akan tebarkan lagi ya. Nah, jadi begitu ya. Ini semalam sudah saya kasih sebanyak 50 ml ya. Karena ini volume airnya hanya setengah meter kubik ya. Jadi tadi penggunaannya kalau misalkan 1 meter kubik dikasih 250 ml ya. Cuman karena di sini ada setengah meter kubik, jadi saya kasih 50 ml kubik ya. Silakan teman-teman, bagi yang mau membeli sudah saya sematkan. Probio Eco ini harganya cukup terjangkau. Ini 1 liter ini 39.000 ya. 30 ribuan aja nih ya. 30 ribuan ditambah 9.000. Silakan teman-teman, bagi yang berminat
Bagi yang mau kolam-kolamnya sehat, stabil airnya, silakan pesen ya. Jangan lupa nih di sini ya. Nah, teman-teman, saya juga sudah menggunakan pakan ini ya. Nah, ini pakan sudah dibibis dengan menggunakan ini ya. Saya sematkan lagi. Ini ada yang ini produk-produk baru dari Bluecore ya, teman-teman. Ini namanya Eco Oil ya. Nah, Eco Oil ini sama dengan Max Oil kegunaannya ya. Ini untuk pakan ikan ya. Mau ikan air tawar semuanya, mau ikan lele, ikan nila, ikan mas, nih ya, ada ikan gabus. Semuanya bisa ya. Nah, ini cara penggunaannya adalah di sini ada campurkan 4 ml Eco Oil ke dalam 1 kg pakan ya. Kemudian diaduk-aduk dan tunggu hingga 10 hingga 15 menit. Ini mengandung bacillus, kemudian mengandung lactobacillus, kemudian ada L. burgasius ya. Nah, ini kegunaannya adalah nih ya. Teman-teman, ini ada asam amino, kemudian ada omega ya, ada asam lemak begitu ya. Kemudian ada fit A, C, E, D3, B kompleks ya. Nih. Nah, ini sudah ada yang sudah dibibis ya, guys. Sudah ada yang dibibis. Semalam saya sudah dibibis. Jadi, walaupun ini sudah dibibis, bisa dipakai ya. Jadi jangan dibuang ya. Dan nanti kalau sudah dibibis, teman-teman, untuk ngambil pakannya diusahakan jangan pakai tangan ya. Mendingan pakai alat. Boleh pakai sendok, boleh pakai centong, boleh pakai apa namanya? Sinuk ya, boleh ya. Nah, ini yang sudah dibibis. Nah, ini biasanya teksturnya kenyal-kenyal ya. Nah, kalau sudah dibibis, ini sudah dibibis semalam pakai Eco Oil ya. Nih, tuh kenyal-kenyal, teksturnya kenyal ya. Tuh, tapi walaupun teksturnya kenyal, tetap mengapung ya di dalam air tuh. Kita lihat, langsung dimakan guys ya. Nih, kita lihat walaupun kenyal ya, walaupun sudah dibibis. Ini saya bibis kemarin takarannya 1/2 kilogram, dipakai Eco Oil ini sebanyak 2 ml ditambah air 200 ml ya. Kemudian diaduk-aduk dan diamkan 10 menit. Kemudian saya aplikasikan ke ikan, dan ini sudah sekitar 12 jam ini ya, masih bisa dipakai. Kalau saya sih sebelum 7 hari masih bisa dipakai ya. Kalau teman-teman mau membibis secara massal boleh ya, pakai Eco Oil boleh secara massal. Nanti digunakan tiap hari 1 kali aja untuk yang pakai Eco Oil. Nanti yang siangnya nggak perlu yang pakai Eco Oil. Jadi teman-teman bisa siapkan, ada yang pakai, teman-teman bisa siapkan ada yang pakai Eco Oil, ada juga yang tidak pakai Eco Oil ya. Jadi nanti untuk pemakaiannya 1% dikasih yang pakai Eco Oil pada pagi hari. Kemudian 1% lagi
siang hari yang tidak pakai eco oil. Nah, nanti malamnya yang tidak pakai eco oil gitu ya. Ini cukup bisa memberikan ikan cukup lahap ya. Nah, nih kita tes. Bismillahirrahmanirrahim tuh ya. Ini walaupun kenyal, walaupun basah ya, sudah saya kasih air tapi mengapung ya, tuh kelihatan ya ikan peletnya mengapung ya. Nih, dan pemberian pemberian pakan cukup 1% aja ya dalam biomasa ya. Artinya untuk 1% ini, jadi teman-teman misalnya punya ikan 10 kilo, berarti cukup dikasih 100 gram saja ya. Jadi 1%-nya aja. Oh ya, ikannya lahap-lahap sekali ya, dan cepat makannya. Biasanya kalau saya tidak bibis dulu untuk pakai eco oil, ikan-ikan di sini makannya rada kurang ya. Dan untuk habisnya ini nunggu waktu yang agak lama ya. Tapi ini buktinya tidak menunggu sampai lama ya. Teman-teman, saya akan share dulu untuk tuh ya. Ini saya rasa sudah cukup ya. Nah, teman-teman, apabila teman-teman dirasa ikannya rada-rada sakit ya, saya ada solusi yang lain juga ya. Tapi ini produk dari Bluecore juga, teman-teman ya. Nah, ini saya pakai Aquacure Eco ya. Ini produk baru juga dari Bluecore. Kalau biasanya saya pakai Aquacure Pro. Nah, ini ada yang ekonomisnya untuk menjaga imunitas ikan ya. Nah, ini saya gunakan biasanya selang 2 hari ya. Jadi dengan eco oil ini ya, untuk pembesaran ikan ya, untuk pembesaran ikan. Jadi ini dipakai 2 hari, 1 hari, 2 hari, yang ketiga harinya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan hari Senin, Selasa, Rabunya ini, Kamis, Jumat, Sabtunya ini, atau boleh-boleh ditetapkan misalnya ini hari Senin dan Kamis pakai ya Aquacure ya, sama dengan puasa ikan gitu ya, atau puasa manusia. Kalau umat muslim biasanya kan ada puasa Senin dan Kamis biar nggak lupa. Jadi ini dipakai Senin dan Kamis Aquacure Eco ini untuk menjaga imunitas ikan juga ya. Kemudian ini tiap hari selain Senin dan Kamis ya. Nah, kalau ada yang dipuasakan, boleh yang puasanya hari Minggu saja ya, ataupun hari Sabtu boleh ya. Jadi kalau menurut saya mendingan hari Sabtu dipuasakan ya. Puasa hari Minggu, sorry ya, hari Minggu puasa, kemudian Senin dikasih pakannya Aquacure Eco ya.
Ini penggunaannya 10 ml, diberikan air 200 ml, masukkan ke dalam pakan 1 kg ya. Jadi 1 kg cukup 10 ml. Dan ini takarannya yang 250 ml ini berarti bisa untuk 25 kg pakan ya. Silakan teman-teman kalau mau beli barang-barang yang sama dengan produk saya ya. Ini saya sudah terbukti dengan nyata dengan hasil yang cukup memuaskan ya dengan memakai produk dari Bluecoro ini ya. Nah, selain ini saya akan perkenalkan ini baru yang ada di kolam rumah ya. Saya sengaja di kolam rumah ini, walaupun banyak orang yang bilang ini nggak bau ya, kenapa ya? Banyak orang yang bilang ya, saya kasih rahasianya ini ya. Saya kasih Probio Eco di sini ya. Ataupun mau yang dipaketkan, teman-teman boleh beli yang paketan untuk penstabil air dan juga nafsu makan. Boleh ya. Di sini ada namanya Probio Eco dan juga Eco Oil ya. Ini 1 liter kemasannya. Dua-duanya 1 liter ya. Ini bisa harganya sekitar 95.000 ya. Apalagi nanti diguncang 10-10 ini bisa lebih murah lagi, cepetan ya. Ini bisa untuk nafsu makan. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Ini bisa digunakan dalam waktu lama ya. Kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan ini. Ini bisa juga dijadikan pakan juga ya. Jadi kalau ini hanya untuk pakan, kalau ini bisa untuk air dan juga untuk pakan. Gitu ya. Nah, ini harganya 55.000, ini harganya 39.000 ya. Jadi kalau beli dua-duanya ini bisa hemat ongkir, bisa hemat, ada pengurangan biaya juga ya, seperti itu. Kan atuh nih dagang. Seperti itu yuk ya. Bagi yang mau beli silakan, saya sudah sematkan barangnya. Ini cukup ekonomis ya, makanya disebutkan ada ekonya. Ini ekonomis ya. Kalau biasa kalau teman-teman beli Max Oil itu 1 botolnya aja udah sekitar 90 ribuan ya, hampir 90.000, 89.000. Kalau ini lebih hemat ya. Jadi untuk yang pemula bisa ya. Untuk yang pemula ataupun yang sudah profesional, terutama yang sudah profesional ya. Karena nantinya kan kita nggak selalu menggunakan Probio Eco ya untuk selanjutnya ya. Jadi saya menggunakan Probio Eco ini cukup hanya sampai 7 hari. Nanti diulang-ulang selama 1 bulan aja. Tidak selalu melulu pakai Probio Eco ya. Jadi hemat, dan ini tidak perlu pakai molase dan ataupun unsur karbon ya. Langsung dituangkan saja. Apabila mau dilarutkan boleh pakai air dulu ya. Nanti akan saya praktekkan bagaimana untuk ikan-ikan kolam ikan yang ada di luar saya ya, yakni di luar ruangan ya. Kalau ini yang ada di dalam, saya akan bawa dulu
Sebentar ya teman-teman, saya banyak ngomong, haus, jadi saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil memperkenalkan produk-produk yang saya beli, sambil mempraktekkan ya. Jadi nanti kalau teman-teman berminat dan bisa kelihatan, jangan lupa membelinya ya. Nah, ini saya sudah berada di belakang rumah ya, yang ada kolamnya nih. Saya kenalkan dulu teman-teman semuanya ya. Jadi inilah kolam-kolam saya, teman-teman ya. Kita kenalin dulu. Nah, teman-teman, saya ini mempunyai 5 kolam ya. Ini ada kolam ikan lele, kemudian ini ada ikan nila, dan ini ikan nila semua ya. Ada 4 kolam ikan nila. Ini ada ikan lele. Nah, ikan lele ini beda dengan ikan nila ya. Kalau ikan nila yang saya rasakan tidak terlalu bau airnya ya. Tapi ini ikan lele cukup bau ya. Amoniaknya lumayan bau nih ya. Teman-teman kalau mau merasakan boleh ke sini ya. Nah, saya akan praktekkan supaya tidak bau ya. Saya akan menggunakan Bluecor Probio Eco, sorry ya. Nih, saya akan menggunakan Probio Eco. Ini juga sama, ini sudah ada ikannya ya. Saya akan gunakan Probio Eco ini sebanyak 250 ml ya, karena ini terdiri dari 1 meter kubik si airnya ya. Dari mana ngitungnya? Dari diameter, jadi luas alas dikalikan tinggi ya. Jadi ini diameternya 2, sehingga luas alasnya adalah 3,14 dikali jari-jari ya. Jari-jarinya berarti 1 ya. Jadi jari-jari, jadi di 3,14 dikali 1 kuadrat ya. Itu hasilnya 3,14. Dan ini tingginya adalah 40 cm ya. Jadi 3 kali 4 berarti ini 1,2 meter kubik ya. Jadi saya anggap 1 meter kubik ini ya, supaya gampang hitungnya gitu ya, supaya gampang hitungnya. Nah, ini akan saya berikan sebanyak 250 ml ya. Coba kita praktekkan. Jadi biar pemirsa tidak mengada-ngada ya. Oke. Oh ya, sebelum saya kasih ini, karena bau ya, ini teman-teman kalau kesini sudah bau ya. Saya akan buktikan bahwa si pakan yang saya berikan untuk ikan ini kurang begitu respon ya. Nah, kita akan praktekkan pemberian pakan sebelum menggunakan Probio Eco. Bagaimana responnya ya. Nih, ini pakannya belum diapa-apain ya, belum dibibis. Pakannya masih berada di karung nih ya. Kita kasih ke ikan lele nih. Cukup sedikit saja nih. Tuh, beda ya hasilnya. Rada-rada dibiarkan ya. Ini sebelum diberikan Probio Eco
dan juga sebelum diberikan si pakannya, sebelum dibibis dengan apa sih namanya, eco oil ya. Sebelum dibibis pakai eco oil pakannya tuh memang dimakan, tapi responnya beda ya, agak sedikit lama ya tuh. Ini untuk ikan lele. Sekarang kita coba untuk ikan nila. Untuk ikan nila, ini ikan nila ya. Nah, ini sebelum di oil. Nah ini ya. Tuh, ini memang dimakan, tapi beda responnya ya. Responnya beda. Tuh, dimakan ya. Oke. Jadi nanti akan saya praktekkan 1 kg pakan, sorry ya. Saya akan praktekkan membibis pakan ya. Cara membibis pakan dengan menggunakan membibis pakan dengan menggunakan tadi saya bilang dengan menggunakan eco oil ya. Oke. Nah, sekarang saya akan praktekkan dulu bagaimana saya akan praktekkan untuk kolam ikan yang dilele ya. Kalau ikan nila itu sudah cukup stabil, jadi saya nggak perlu berikan lagi eco oil probio eco ya. Saya akan berikan probio eco untuk kolam ikan lele ya. Nanti kalau misalnya kolam ikan yang ada di kolam ikan lila, kolam konvensional Anda sudah bau, tidak stabil, itu kebanyakan amoniak, banyak ikan yang mati juga ya. Itu bisa menjadi penyebabnya si airnya kurang stabil. Makanya saya selalu menggunakan dari produk-produk Bluecor seperti Probio Eco ya. Nah, cara menggunakannya adalah saya akan berikan ambil air dulu nih. Saya akan ambil air dulu. Boleh teman-teman, boleh pakai air sumur, boleh pakai air kolam, boleh ya. Nah, kolam yang mau di ini ya. Nah, kemudian akan saya tuangkan Probio Eco ya. Probio Eco ini sebanyak 250 ml. Ini takarannya 250 ya, ada ukurannya. Nah, seperti itu ya. Untuk waktunya teman-teman boleh kapan saja ya, boleh pagi, boleh sore ya, boleh malam. Tapi yang bagus mendingan malam ya, yang bagus. Yang pagi-pagi juga bagus ya. Kemudian saya akan masukkan ke dalam air yang ada di teko ini ya. Boleh diaplikasikan langsung, boleh ini ya, boleh diberi air dulu.
ini sudah dikocek-kocek. Baru kita masukkan ke ini ya, teman-teman. Di sini kalau teman-teman pakai sistem bioflok, teman-teman boleh dimasukkan di gelembung udaranya ya. Nah, kalau pakai bioflok ini, saya sistemnya sistem bioflok ya. Jadi ini bisa untuk semua sistem ya. Mau sistem bioflok, mau sistem ras, ataupun di kolam konvensional ya. Nah, ini akan saya berikan, kalau dengan sistem bioflok ada aeratornya ya. Nah, ini akan saya kocorkan di aerator. Nanti akan tersebar sendiri. Ya. Nah, nanti kita buktikan bagaimana saya sekarang akan membuat bibisan pakan ya. Nah, saya akan buktikan juga, akan bandingkan antara yang pakai bibisan pakan dengan eco oil dengan yang tidak pakai eco oil ya. Saya akan bikin bibisan pakan 1 kg. Saya ini memberikan pakan satu hari ini adalah sebanyak 2,4 kg. Ya, sebanyak 2,4 kg per hari ya. Nah, untuk hari ini saya akan membuat bibisan pakannya 1 kg untuk dibibis pakannya ya. Nah, ini kan kita timbang dulu ya, kemudian kita ambilkan pakan sebanyak 1 kg. Ini sama-sama eco ya, saya pakai pakannya EcoFeed tuh ya. Nih, jadi nggak berpengaruh nih. Nih, saya pakai pakannya EcoFeed teman-teman ya. Jadi nggak mahal-mahal juga ya. Jadi serba ekonomis ya. Jadi ikannya tetap lahap makannya, tapi pembesarannya stabil ya. Dengan bantuan eco oil ya. Bantuan tentunya ya, selain doa dan usaha ya. Doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa tentunya seperti itu ya. Jadi jangan dihilapkan ya doanya ya. Kalau umat muslim doanya bismillahirrohmanirrohim ya. Nah, ini kita akan berikan peletnya, ini belum dibibis ya. Baru 930, sedikit lagi ya. Ayo. 1 kilogram. Hai. Ya, ini 1 kg pakan akan saya bibis dengan menggunakan eco oil. Payang. Nah, ini kenalin ya, istri saya yang cantik. Oke, kita masukkan dulu. Sorry ya barang-barangnya.
Ini dari Blue Core semua ya. Ini ada Max Oil teman-teman ya. Saya tuh ada Max Oil, kemudian ada Aquacure, kemudian ada Probiomax nih ya. Jadi pengganti dari Max Oil nih, Max Oil ada 2 ya teman-teman. Ini Aquacure Pro ini ya. Nih bagi ikan-ikan yang sudah sakit. Ini ada juga produk-produk ya. Nih ya teman-teman semuanya nih. Jadi sebelum saya ke sana ya, sebelum saya membibis, saya perkenalkan dulu. Jadi mana tadi? Nah, Aquacure ini samanya dengan Aquacure Pro ya. Nah, ini samaannya dengan ini. Teman-teman boleh pilih mana saja ya. Kemudian Max Oil ini sama dengan Eco Oil ya. Mana sih Eco Oil tadi? Oh ya, kalau Probiomax ini sama dengan Probio Eco ya. Nah, ini samanya dengan Probio Eco ini untuk menstabilkan air ya, fungsinya sama saja ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya seputar peternakan ya. Ini kemudian Max Oil ini sama dengan Eco Oil ya. Tadi saya lupa lagi di mana ya Eco Oil. Eko di mana ya Mas Eko? Padahal saya mau menggunakan Eco Oil kan sekarang untuk membibis pakan ini. Ini sudah 1 kilogram. Saya akan bibis pakan dengan Eco Oil, menggunakan Eco Oil sebanyak 4 ml ya untuk 1 kilogram. Masih di rumah gitu ya, padahal kan gede ya. Ya Allah, saya cek dulu ya. Belum diisi ikan kolam persiapan. Oh, kalau belum diisi dengan, oh ini nih gas, Eco Oil-nya sorry ya ketinggalan. Ya. Nah, di Taleni Raffia kalau belum diisi ikan kolam persiapan boleh dipakai dengan Probio Eco ini ya. Kalau belum dikasih kolam, Probio Eco ini sebanyak untuk 1 meter kubik diberi 50 ml, untuk 1 meter kubik diberi 500 ml ya. Jadi setengah liter ini, jadi 1 liter ini untuk 2 meter kubik. Tapi full air hujan, sayang kalau dibuang airnya. Oh jangan khawatir ya, walaupun sudah full air hujan, nah teman-teman kalau dibuang airnya mendingan jangan dibuang ya. Kalau mau dibuang, dibuang sedikit saja, kemudian diisi air lagi ya. Nah untuk menstabilkan airnya, nah di Taleni Raffia boleh pakai ini ya. Saya selalu menggunakan ini untuk si ikan-ikannya supaya sehat ya. Nah sebelum tebar bibit, gunakan ini dulu ya, baru nanti 7 hari kemudian biarkan sampai 7 hari ataupun 1 minggu kemudian di Taleni Raffia boleh langsung di tebar bibitnya ya. Nanti setelah 1 minggu ya, setelah 1 minggu. Nah sekarang saya akan praktekkan membibis pakan dengan menggunakan Eco Oil ya. Nih Eco Oil nih ya, dengan menggunakan Eco Oil. Sorry ya rada-rada berantakan ini,
karena ya namanya juga di belakang rumah ya, suka agak berantakan sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Ini kan sambil mempraktekkan, karena videonya nggak ini apa namanya, kita coba pakai tripod ya. Boleh mau di kolam beton, itu namanya kolam konvensional juga ya, namanya kolam beton itu ya. Boleh, malah disarankan yang di kolam konvensional ini kalau misalnya airnya tidak mengalir ya. Kalau airnya mengalir jangan ya, jangan pakai ini, nggak usah, nanti terbuang sia-sia ya. Jadi kalau teman-teman punya kolam beton tapi kolamnya tidak mengalir ya, air kolamnya tidak mengalir, saya sarankan untuk menstabilkan air, teman-teman boleh memakai Probio Eco ya. Nah, nanti boleh teman-teman langsung membeli dengan paketannya dengan Eco Oil ya. Ini ada 2 Eco Oil. Jadi ini untuk pakan yang Eco Oil, dan ini untuk air ya yang Probio Eco ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara menggunakan Eco Oil ya. Kita rapihkan dulu tempatnya supaya tidak berantakan ya. Ini khusus untuk oil. Teman-teman siapkan wadah yang cukup ya untuk membibisnya. Kemudian ini 1 kg buat bibit gurame rencananya. Oh sama ya, mau bibit gurame, mau nila. Ini yang untuk nila sama ikan lele sama ya, terutama lele yang cukup bau amoniaknya, saya selalu menggunakan dari produk Bluecor ya, baik itu Probiomax ataupun produk untuk yang sekarang yang baru itu Probio Eco. Nah, saya sudah praktekkan tadi Probio Eco nya, dan sekarang saya akan praktekkan untuk membibis ikannya pakai Eco Oil ya, seperti itu. Nah, ini cara menggunakannya adalah tuangkan dulu. 1 kg ini saya akan kasih airnya, teman-teman boleh 1 liter atau boleh untuk 1 kg ini boleh setengah liter, boleh 250 ml. Saya akan kasih 250 ml air. Saya pun akan menggunakan airnya air kolam ya, tidak harus air jernih, saya menggunakan air kolam. Nah, ini ada air, kemudian saya akan kasih 4 ml Eco Oil ya untuk 1 kg pakan, karena ini ada 1 kg pakan, jadi saya akan menggunakan Eco Oil sebanyak 4 ml ya. 1 tutup botol ini adalah kurang lebih 5 ml ya. Jadi akan saya gunakan 1 tutup botol kurang, dengan perasaan saja ya. Nih. Mantap, matur nuwun ilmunya. Sami-sami Wakjo 79 ya, semoga bermanfaat ya. Ini karena saya berikan ilmu yang saya dapat
dan pengalaman yang saya rasakan ya. Jadi saya ini tidak mengada-gada, jadi tidak mengada-gada, saya rasakan sendiri dengan menggunakan, dulunya pakai Max Oil, sekarang untuk lebih ekonomi saya pakai Eco Oil ya. Nah, sama-sama produknya dari Bluecor ya, silahkan teman-teman pilih aja, sama aja untuk ininya ya, untuk khasiatnya, kegunaannya sama ya. Nah, ini kita langsung masukkan aja airnya yang sudah diberikan Eco Oil. Caranya sama ya, kemudian kita aduk-aduk. Sampai airnya tidak ada yang menggenang ya. Aduk-aduknya hingga rata ya. Nanti kita bandingkan pakan yang sudah diberikan Eco Oil dengan pakan yang belum diberikan Eco Oil. Teman-teman, bagi yang pemula, bagi yang ini saya sarankan beli yang paket ya, beli yang paket Eco Oil dan juga apalagi yang satu kolamnya hanya satu. Kalau kolamnya banyak dihitung saja ya, dihitung saja. Nah, ini sudah meresap semua ya. Nanti teksturnya kalau sudah ada agak kenyal baru bisa diaplikasikan ya. Kita tunggu 10 hingga 15 menit ya. Jadi tidak langsung diaplikasikan. Oke, sambil ini saya akan siapkan dulu pakan yang belum dibibisnya ya. Nanti kita bandingkan pakan yang sudah dibibis dengan pakan yang belum dibibis dengan Eco Oil. Rasa cinta pasti XJJSSJ, terima kasih ya sudah bergabung. Silakan teman-teman, bagi yang mau bertanya-tanya boleh ya, ditanya-tanya saja supaya ada ini ya, ada ilmunya yang saya berikan nanti. Tapi teman-teman, kalau pakan Eco Feed ini teksturnya gampang ini ya, gampang kenyal ya. Tuh. Jadi ini enggak sampai 10 menit aja. Gini ya. Tebar gurame kalau pemula aman di bibit ukuran berapa? Ini mau pemula ataupun mau yang sudah profesional sama ya. Untuk ukuran itu mendingan ukuran yang kecil-kecil saja ya. Ukuran 1 korek api
korek api bensin sekitar maksimal 2 jari ya, jadi 1 hingga 2 jari. Kalau saya boleh saran seperti itu ya Mbak Dita, jadi 1 atau 2 jari guramenya ya. Kalau mau gurame banyak yang jual. Kalau misalkan yang sudah besar-besar nanti malah boros di ini boros di pembelian ya. Udah mah, tapi biasanya agak sedikit murah juga sih ya kalau yang sudah besar-besar mah ya. Boleh yang sudah besar-besar juga. Tapi kalau yang masih burayak, saya sarankan jangan ya. Nanti kalau masih burayak mah potensi kematiannya masih ada gitu ya. Kalau masih pemula yang sebesar gini tuh potensi kematian pada ikan itu kecil ya. Jadi bisa 0 hingga 5%-an ya untuk potensi kematian, asalkan saat tebar bibit, saat pengambilan bibit sesuai dengan standar operasional ya, ataupun sesuai dengan SOP-nya. Seperti itu ya Mbak Dita. Mudah-mudahan belum puas ya. Nanti boleh ditanya-tanya lagi ya. Silahkan. Oke, sekarang saya akan praktekkan bagaimana memberikan pakan yang sudah dibibis dengan yang belum dibibis ya. Sebelum itu saya kenalkan dulu di sini kalau misalkan teman-teman mempunyai masalah dengan ikan yang kurang nafsu makan, saya ada sedikit solusi di sini. Teman-teman boleh menggunakan Aquacure Eco ya. Aquacure Eco. Siap menyimak Om? Siap juga ya. Ini cukup ampuh juga yang saya rasakan ya apabila menggunakan Aquacure Eco. Nah, untuk menjaga kestabilannya juga teman-teman bisa menggunakan Aquacure Eco ini seminggu 2 kali ya. Misalnya kalau saya menggunakan Aquacure Eco ini di hari Senin dan hari Kamis ya, supaya imunitas ikan tetap terjaga gitu ya. Jadi selain menggunakan Eco Oil, jadi Eco Oil ini saya gunakan dalam seminggu selain hari Senin dan hari Kamis. Jadi saya selalu menggunakan hari Senin itu menggunakan Aquacure Eco ya, dan Kamis juga menggunakan Aquacure Eco. Sedangkan hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu itu 4 hari saya menggunakan Eco Oil ya. Nah, sedangkan di hari Minggu kalau mau dikasih makan boleh, kalau mau dipuasakan boleh ya. Seperti itu. Nah, dalam penggunaan yang menggunakan Eco Oil, saya menggunakan Eco Oil ini setiap pagi ya. Sedangkan untuk siang dan untuk sore, kalau misalkan teman-teman memberikan pakannya 3 kali dalam sehari atau 2 kali sehari cukup. Yang menggunakan Eco Oil ataupun yang menggunakan Aquacure Eco ini cukup di 1 kali aja dalam 1 hari. Boleh pagi saja ataupun boleh sore saja. Kalau saya menggunakannya di pagi hari saja untuk menggunakan Eco Oil ini ya. Nah, ini sudah cukup. Sekarang saya akan praktekkan, buktikan bagaimana dan ini teman-teman kalau beli di saya yang lagi live ini ada diskon 10% ya. Lumayan. Jadi
kalau misalkan beli selagi live yang ada di saya bisa diskon 10% ya. Ini aja dari 108.000 yang paketan itu bisa menjadi 95.000 ya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau masih di daerah Jawa, mudah-mudahan ongkos kirimnya masih gratisan ya. Nah, teman-teman boleh dihitung, kalau mau pemula boleh beli satu aja dulu ya. Boleh satu paket aja dulu yang pemula. Nanti kalau misalkan sudah profesional, kolamnya banyak, dihitung saja ya sesuai dengan masanya ikan ya. Nanti kita coba praktekkan bagaimana cara menghitung supaya nanti belinya nggak nyicil ya, jadi belinya langsung banyak. Mungkin kalau misalkan belinya banyak ke tokonya bisa di diskonnya lebih banyak ya. Obat cacar gurame apa Mas? Kalau obat cacar gurame boleh teman-teman dicoba, tapi ini bukan untuk mengobati ya, bukan, tapi untuk memulihkan ya. Mudah-mudahan dengan doa dan usaha kita, kalau ikan-ikan kita sudah terkena ya, Bismillah ya, dengan atas izin Allah mudah-mudahan ikan-ikan kita kembali sehat, kembali pulih ya. Nah, saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan Aquacure Pro. Kalau misalkan ada yang kena cacar ataupun yang kena jamur ataupun yang kena pokoknya mah segala macam penyakit ikan, saya menggunakan Aquacure Pro ini digunakan ke dalam pakan ya. Untuk penggunaannya sama, ini cukup 2 ml saja untuk 1 kg pakan ya. Nah, kalau misalkan satu tutup botol ini untuk 3 kg ya, untuk 3 kg pakan ataupun 2,5 kg. Oh sorry ya, ini malah lebih ini ya, jadi 5 kg pakan untuk satu tutup botol ya. Satu tutup botol ini untuk 5 kg. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara memberikan pakannya ya. Mohon maaf, ini agak sedikit lama. Banyak pertanyaan mungkin ya, mudah-mudahan ya. Saya akan simpan dulu kameranya karena saya tidak mempunyai kameramen ya. Saya tidak mempunyai kameramen, jadi saya sendiri ini kerjanya ya. Ya menjadi petani ikan, ya juga ini apa namanya, sebagai kameramen juga ya, sebagai kontainer juga konten kreator ya. Nah teman-teman, di sini saya akan praktekkan bagaimana bedanya antara yang dibibis dengan yang tidak dibibis ya. Ini dengan dibibis yang pakai eco oil ya. Saya tidak menggunakan produk lain selain menggunakan dari Bluecore ya. Gurame butuh aerator enggak? Tergantung dari sistemnya ya. Kalau mau sistem aerator atau mau sistem bioflok, tentunya harus pakai aerator ya. Kalau mau sistem ras berarti menggunakan pompa air, seperti itu ya. Nah tentunya gurame juga sama dengan ikan nila, ikan emas, harus membutuhkan udara ya, ataupun membutuhkan air yang mengalir. Kalau ikan lele, untuk lele, ini ikan lele ya, ini ikan lele. Kalau untuk ikan lele,
tidak perlu banyak aeratornya. Saya menggunakan cukup satu aja aeratornya, yang penting ada udara ya, seperti itu ya. Nah teman-teman, izin saya mempraktekkan dulu ya. Nanti untuk tanya-tanyanya ini untuk ikan lele ya. Jadi sekali lagi saya akan mempraktekkan penggunaan pakan pada ikan lele dengan menggunakan pakan yang tidak dibibis dengan pakan yang sudah dibibis memakai eco oil ya. Nah, saya akan menggunakan setengah cangkir ini yang belum dibibis dulu ya. Ini akan saya berikan yang belum dibibis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bagaimana? Tadi sudah ya, pagi tadi pas. Nah, kemudian akan saya gunakan setengah cangkir juga ini yang sudah dibibis ya. Sebelah sini ya. Nah, kita lihat responnya ya, lebih cepat mana. Terima kasih ya yang sudah mengikuti. Ini di beda wilayah ya, sedikit beda wilayah ya, tidak bercampur-campur. Jadi ini yang belum dibibis, ini yang sudah dibibis dengan eco oil ya. Kita lihat habis mana ya, cepat habis mana. Saya setiap hari memberikan pakan untuk di kolam ini satu cangkir ya, setengah cangkir ya. Jadi penggunanya satu itu setengah cangkir yang dibibis dan setengah cangkir yang sudah dibibis dengan menggunakan eco oil ya. Nah, kalau saya perhatikan, lihat ini yang menggunakan eco oil lebih cepat dimakannya ya, lebih cepat mau habis kayaknya tuh. Beda dengan di situ, itu masih banyak ya tuh. Ini tinggal sedikit lagi nih ya, tinggal sedikit lagi yang menggunakan eco oil tuh. Ikan apa kolam diameter 2,5 masuk berapa ekor kalau lele? Jadi teman-teman sudah terbukti ya. Ini ikan lele ya. Kalau diameter 2,5 berapa ekor kalau lele? Nah, kalau lele 2,5 bisa masuk kalau 2,5 itu sekitar 5 meter kubik ya. 5 meter kubik kita isi setengahnya aja airnya ya, jangan full sampai 1 meter. Kalau untuk ikan lele nggak perlu tinggi-tinggi airnya ya. Nah, itu bisa sekitar 2.500 ekor. Kalau diameter 2,5 ya, bisa 2.500 ekor ya. Untuk diameter 2,5, 2.500 sampai 5.000 ekor pun masih mampu ya. Jadi 1 meter kubik bisa isi 1.000 hingga 3.000 ekor ya untuk ikan lele ya.
untuk ikan lele. Bang, kenapa ya kalau pagi-pagi dikasih pakan nggak mau dimakan? Nah, sebetulnya sudah kebiasaan. Nah ini ya sudah terbukti ya, sorry ya teman-teman, ini sudah terbukti dengan nyata nih ya, dengan pakan yang menggunakan Blue Core Max Oil, apa namanya, pakan yang menggunakan Eco Oil cepat habis ya, dibandingkan dengan pakan yang tidak dibibis dengan menggunakan Eco Oil ya. Jadi mudah-mudahan dengan Eco Oil ini kita doa sama-sama ya, ikan kita makin lahap ya, makin cepat besarnya. Nah, ini kemasannya seperti ini ya teman-teman, pakai Eco Oil, penggunaannya hanya sampai 4 ml saja untuk 1 kg pakan. Sebetulnya itu bisa juga kebiasaan ya, ataupun misalnya pakannya kurang respect, pakannya kurang protein, bisa jadi seperti itu, ataupun nanti airnya kurang sehat ya. Tapi kalau siang mau makan nggak? Atau hanya pagi saja dikasih makan nggak mau makan? Kalau hanya pagi saja itu biasanya kebiasaan. Biasanya ikan itu dikasih makan misalnya siang aja, jadi ikannya hanya menunggu dia dikasih makan pada siang saja. Kalau misalkan di pagi-pagi nggak mau makan, berarti ikan biasanya makan siang gitu ya. Nah kalau misalkan dikasih makan pagi-pagi nggak mau, dikasih makan siang nggak mau, dikasih makan sore juga nggak mau, itu berarti ada masalah dengan, bisa jadi ikannya, bisa jadi airnya, bisa jadi pakannya ya. Supaya gak bau airnya gimana solusinya? Supaya gak bau airnya, solusinya saya selalu menggunakan ini ya, yang saya sematkan. Saya nggak bau airnya. Saya menggunakan Probio Eco ya. Kalau dulu dari Blue Core ini saya menggunakan Probio Max ya. Kalau sekarang di sini ada produk baru ya. Ini ada Probio Eco. Cara mempraktekannya adalah kalau misalnya ikannya belum tebar, ini bisa 500 ml untuk 1 meter kubik ya. Kalau misalkan ikannya sudah ditebar, cukup 250 ml saja untuk 1 meter kubik ya ikan. Nah, yang airnya jernih atau airnya keruh bang, yang mana apanya bagus, air jernih atau air keruh untuk benih lele? Nah, sebetulnya kalau air jernih atau air keruh itu bukan untuk menentukan ini ya, kualitas air ya. Jadi bisa jadi yang keruh ini kalau misalkan banyak unsur biologisnya, banyak makanannya, banyak probiotiknya yang bagus-bagus, bisa jadi air yang keruh lebih bagus daripada air jernih ya, seperti itu. Kalau air jernih, kalau misalnya sistemnya sistem RAS pasti airnya jernih. Kalau sistemnya bioflok pasti airnya keruh gitu ya. Kalau sistem RAS, karena sistem RAS ini si airnya disaring terus ya. Nah, kalau sistem RAS ada unsur biologisnya, ada sama ya, karena dia tidak akan hilang unsur biologisnya ya. Nah, kalau sistem RAS boleh nggak pakai Probio Eco? Boleh, boleh banget ya. Silakan teman-teman, ini boleh menggunakan untuk sistem RAS, untuk bioflok, ataupun untuk yang kolam konvensional ya. Tapi kolam konvensionalnya kolam konvensional yang airnya tidak mengalir gitu ya, airnya tidak mengalir. Kalau airnya yang mengalir
tidak perlu dikasih probiotik ya, karena nanti akan sia-sia, probiotiknya akan terbuang sama air gitu ya, percuma ya nanti kalau dikasih probiotik seperti itu ya. Kalau E4 untuk apa? Kalau E4 sama ya, E4 itu produk yang beda ya. Kalau saya ini dari Blue Core ya. Sama, jadi fungsinya sama, tapi saya lebih condong ke Probio Eco ya, gitu ya. Oke, sekarang saya akan praktekkan kepada ikan. Ini sudah habis ya, pakannya sudah habis, yang baik yang sudah dibibis dengan yang tidak dibibis. Tapi tadi kita buktikan sendiri yang sudah dibibis dengan Eco Oil itu lebih cepat habisnya ya, dibandingkan dengan yang dibibis yang tidak dibibis. Nah teman-teman, saya akan praktekkan sekarang di ikan nila ya. Ini ikan nila, teman-teman boleh lihat sini ya. Izin kalau misalnya kameranya kurang jelas ya, mungkin kita akan bandingkan dua kubu lagi ya, antara yang dibibis dengan yang tidak dibibis ya. Nah, teman-teman boleh pilih yang kiri yang dibibis atau yang kanan yang tidak dibibis. Sama-sama aja ya, yang kiri dibibis, yang kanan tidak dibibis ya. Oke, kita akan praktekkan. Saya akan praktekkan satu-satu aja ya. Ini saya akan menggunakan satu teko, ini satu cangkir ya, satu cangkir dulu. Sebetulnya ini akan saya berikan 1 kilogram pakannya ya, karena ikannya cukup banyak juga ya. Nah ini satu cangkir ya. Sebelah kiri ini adalah yang tidak dibibis dengan Eco Oil ya. Ini akan saya berikan sebelah kiri teman-teman. Ya, sebelah kiri di sini ya. Kita akan berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, padahal ini duluan ya, kita coba duluan tapi dengan jeda. Kemudian ini yang sudah dibibis dengan Eco Oil ya tadi ya. Nah ini buktinya kenyal-kenyal tuh ya. Kalau tadi masih keras ya, kalau tidak dibibis. Nah ini akan saya berikan sebelah kanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita coba cepat habis mana ya. Satu kolam ini ya, satu kolam. Sambil bertanya-tanya ya. Nih. Yang tidak dibibis akan tersendat di selang ini ya. Jadi tidak akan bercampur. Kalau ikannya boleh bercampur ya, karena ikannya di bawah ya. Nah ini yang dibibis dengan Eco Oil. Nah ini Eco Oilnya, kemasannya seperti ini ya. Warnanya merah.
Nah, ini kelihatannya sama-sama ya, sama-sama dengan tadi ya, ikan lele. Kalau tadi ikan lele yang dibibis dengan pakan eco oil, yang dibibis dengan eco oil itu lebih cepat dimakannya ya, dibandingkan dengan yang tidak dibibis. Kalau ini ikan nila hampir sama nih kelihatannya, tapi kita lihat dulu ya bagaimana akhirnya nih. Oh ya, ini karena tadi saya belum dikasih ini ya, belum dikasih apa namanya, probio eco ya, belum dikasih probio eco. Karena saya rasa ini masih stabil airnya ya, tidak bau. Kalau misalkan bau saya kasih probio eco. Nanti kita tunggu 5 hari ke depan ataupun 7 hari ke depan ya, seminggu kemudian. Ini hari Kamis, berarti kita tunggu hari Selasa ataupun hari Kamis lagi. Yang ini apakah nanti akan bau atau enggak ya, kita tunggu besok juga, bisa jadi ini tidak jadi bau ya, kita tunggu besok. Mungkin agak sedikit malu guys ya kalau diliatin terus. Kita langsung kita masuk ke ini ya. Kalau ini mah burayak guys, ini mah ya. Kalau yang ini mah burayak. Tuh, burayaknya masih larva. Larva ikan nila ini ada indukan, saya kasih. Larva ikan nila ini ada indukan, saya kasih juga. Kasih yang dibibis juga ya. Ini mah nggak akan dibandingkan karena pemberian pakannya sedikit ya. Oke. Saya biasanya pakai pakan alternatif ya. Bibis dengan menggunakan eco oil ya. Ini yang tidak dibibis, ini yang sudah dibibis ya. Nanti akan saya tambahkan lagi ya untuk makannya. Kalau misalnya ikannya masih kurang. Nah, ini teman-teman ya, walaupun ini kelihatan keruh banget gitu ya, warnanya coklat banget gitu ya, tapi ini kalau kita cium tidak bau ya. Nah, ini ya teman-teman, ini walaupun si airnya keruh banget ya, kita bisa lihat ini warna airnya tuh, ini keruh banget ya, keruh banget. Tapi kalau kita cium ini tidak bau ya, tidak bau tanah, tidak bau amoniak, tidak bau apapun ya, sama seperti air yang netral pada umumnya ya, mirip-mirip seperti itu. Kenapa?
karena saya memakai Probio Eco ya. Nah ini saya selalu menggunakan, kalau dulu saya pakai Probio Max, kalau sekarang produk baru saya menggunakan Probio Eco ya. Nah ini penggunaannya adalah kalau misalkan ikannya sudah ditebar, saya menggunakan Probio Eco ini 250 ml pada 1 meter kubik ya. Nah kalau misalkan ini volumenya 2 meter kubik, maka saya akan berikan 500 ml Probio Eco. Nah tunggu sampai 7 hari ataupun 1 minggu. Kalau misalnya ikannya responnya kurang bagus, berarti ada masalah dengan airnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya rasakan sendiri ikannya cukup bagus gitu ya responnya. Dan airnya tidak bau ya. Intinya seperti itu. Kalau misalkan airnya bau berarti airnya bermasalah, amoniaknya tinggi gitu ya. Jadi kalau sudah pakai Probio Eco ataupun pakai Probio Max, nah teman-teman sebetulnya tidak perlu membuang amoniak ya, karena nanti amoniaknya akan terurai oleh probiotik yang ada di Probio Eco. Seperti itu ya. Nah sekarang saya akan praktekkan sama-sama ya. Kalau ini akan saya berikan yang sudah dibibis ya. Nah ini yang sudah dibibis dengan Eco Oil. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya, lihat sendiri apakah dimakan atau enggak. Karena biasanya kalau pagi-pagi begini saya biasanya ngasih makan pulang pagi ya, ini terlalu siang. Biasanya kasih makan jam 7 ataupun jam setengah 7 ya. Karena ini untuk teman-teman semua ya, saya demi teman-teman ya. Ya. Saya akan berikan tuh, langsung dimakan ya. Ini sudah banyak ini ya, nanti bisa mengirit pakan ya. Karena sudah banyak tumbuh plok-plok yang ada di kolam. Oke, kita lihat lagi. Kolam yang tadi dibandingkan antara yang pakai Eco Oil dengan yang tidak ya. Coba kita lihat, jeng 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 jeng. Yang tidak memakai Eco Oil ternyata masih ada ya untuk pakannya ya. Sedangkan di sini tuh, ini yang sebelah kanan sudah habis ya. Padahal ini belakangan ngasihnya ya, beda beberapa detik.
tapi sudah habis duluan ya. Ini terbukti bahwa Eco Oil lebih tercium untuk aroma amisnya ya, sehingga ikan-ikan responnya cepat ya. Nah, silahkan teman-teman kalau mau beli Eco Oil, ini saya juga akan kasihkan lagi untuk yang sudah dibibis ya, supaya ikan-ikan saya imunitasnya tetap terjaga ya. Oke teman-teman, demikian untuk live-nya kali ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya ya. Terima kasih bagi yang sudah memberikan komentar, terima kasih bagi yang sudah memberikan like-nya ya. Semoga berkah dan barokah. Untuk itu tadi saya sudah mempraktekkan sendiri bahwa penggunaan, bagi yang teman-teman mempunyai masalah dengan kolam ikan ya, bukan hanya masalah ya, tapi untuk mencegah juga ya, untuk mencegah dengan kolam ikan. Jadi teman-teman silakan, bagi yang mau mulai usaha, bagi yang mau mulai membuat kolam ikan, mau mulai budidaya ikan, silakan teman-teman sebelum ditebar bibit boleh menggunakan Probio Eco. Ini ada produk baru dari Bluecor ya. Ini namanya Probio Eco. Silakan kalau misalkan untuk kolam yang baru ya, sebelum ditebar bibit silakan menggunakan Probio Eco sebanyak 500 ml untuk 1 meter kubik. Tapi kalau misalkan sudah ditebar bibitnya, sudah memakai sebelumnya, memakai Probiomax ataupun memakai Probio Eco, silahkan kalau yang sudah ditebar bibitnya silahkan menggunakan 250 ml Probio Eco ke dalam
1 meter kubik. Silakan. Ini cukup murah, harganya terjangkau karena namanya juga Eko ya. 1 liter ini harganya sekitar 39.000. Tapi kalau bikin lebih hemat lagi, silakan teman-teman boleh membeli dengan yang paketan ya. Jadi paket ada Eco Oil dan juga Probio Eco ya. Di sini ada Eco Oil dan juga Probio Eco di sini ya. Nih. Nah, ini untuk menstabilkan untuk makan ikan, untuk pakan, dan ini untuk menstabilkan air. Jadi cocok nih kalau misalkan teman-teman mau budidaya ikan, punya kolam ikan hanya diameter 2, cocok hanya menggunakan 1 botol Probio Eco ini ya. Dan nanti untuk bibisan pakannya pakai Eco Oil ini selama dari awal sampai panen ya. Jadi tidak perlu beli-beli, bahkan mungkin bisa sisa ya. Ini bisa untuk pakannya ini 4 kuintal ya. 1 liter ini cukup banyak. Jadi kalau misalkan punya teman-teman pakannya 1 kintal masih tersisa ya Eco Oilnya gitu ya. Dan ini cukup murah. Ini harganya sekitar 55.000 ya kalau 1 botol. Tapi kalau mau lebih murah lagi, silahkan teman-teman, saya sarankan membeli yang paket ya, antara 2 ini, Probio Eco dan Eco Oil. Silahkan teman-teman membeli paket ini, cukup ada potongan-potongannya ya. Silahkan dicek harganya ya. Kolam 5x5 berarti, nah kalau kolam 5x5 ya, 5x5 adalah 25. Nah, tingginya kalau untuk gurame minimal 1 meter ya, 1 meter. Taruhlah 1 meter berarti 25 meter kubik ya. Kalau 5x5 saya sarankan karena itu kolamnya mengalir ya, mengalir nggak sistemnya ya, 1 meter. Sorry, ada telepon ya, saya nggak akan jawab teleponnya karena nomornya tidak ada di kolamnya, tidak mengalir kolamnya. Kalau kolamnya tidak mengalir, sebaiknya menggunakan sistem kocor ataupun menggunakan sistem bioflok ya. Kalau menggunakan sistem bioflok berarti harus memakai aerator ya. Nah, untuk 5x5 cukup gede juga ya. Berarti kalau mau pakai LP 200 harus sekitar 2 ya. Kok ininya apa namanya, si aeratornya. Kalau punya modal lagi, mending pakai ring blower ya. Ring blower itu harganya bisa sekitar 3,6 sampai 5 ya. Itu bisa untuk 25 meter kubik. Nah, kalau untuk 25 meter kubik berarti dibagi 2 ya, karena 1 liter itu bisa untuk 2 meter kubik ya. Berarti bisa sekitar 12 botol. Kalau gurame wajib aerator. Kalau gurame, kalau menurut saya, kalau sistemnya bioflok wajib ya. Tapi dicek aja bibit gurame. Kalau masih bibit gurame masih kecil-kecil boleh. Nanti kalau sudah besar harus pakai aerator ya. Karena semakin besar, gini ya, fungsinya aerator apa? Saya terangkan, fungsinya aerator adalah untuk memberikan kehidupan kepada bakteri yang baik ya. Kepada bakteri yang baik, untuk memberikan nafas kepada ikan-ikan yang ada di dalam.
begitu ya, seperti itu. Jadi kalau tidak pakai aerator, cenderung si airnya akan cepat bau gitu ya, karena tidak ada bakteri yang menguraikan amoniak, yang menguraikan sisa makanan begitu ya. Jadi kalau tidak ada aerator, otomatis si bakteri yang ada di dalam kolam akan pasif ya, akan pasif karena tidak ada udara gitu ya. Nah, dengan pasifnya bakteri tersebut, maka bakteri tersebut tidak mampu menguraikan sisa makanan dan juga tidak mampu menguraikan kotoran. Itu yang saya tahu ya, setidaknya teorinya seperti itu. Tapi coba dipraktekkan. Kenapa? Saya sudah merasakan sendiri kalau tidak pakai aerator untuk ikan nila ya. Kalau untuk ikan gurame saya belum paham karena saya belum pernah. Tapi pernah saya lihat di komunitas yang gurame ada yang tidak pakai aerator. Boleh tidak pakai aerator tapi populasinya sedikit ya. Misalnya kalau saya kan untuk pakai aerator 100 hingga 150 ekor per meter kubik ya. Nah, kalau tidak mau pakai aerator ya, silakan menggunakan 1 meter kubik. Saya sarankan hanya 20 hingga 30 ekor saja per meter kubik ya. Jadi kalau Mbak Dita punya kolam 5x5, tidak mau pakai aerator, silakan menggunakan bibit gurame sebanyak maksimal 30 kali 25 ya, berarti sekitar 750 ekor. Sebaiknya berkurang dari 750 ekor, minimal 500 ekor, 500 hingga 750 ekor ya. Tapi kalau mau pakai aerator, boleh tebarnya 100 hingga 150 ekor per meter kubik. Jadi silakan bandingkan, mendingan boros di listrik tapi nanti panennya banyak, ataupun tidak boros di listrik tapi panennya sedikit ya, begitu. Tapi kalau mau sistem ekonomi silakan pakai aerator. Tapi kalau mau seperti yang penting sakasamperna lah, cek bahasa Sundana lah, lamun hayang nyiuk merenan gitunya. Kalau mau tinggal ngambil, kalau mau dipancing, kalau tinggal mancing gitu ya. Itu tebarnya jangan banyak-banyak begitu ya. Oke, demikian info yang saya berikan. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Bang nanya Eco Oil sama Max Oil bagus mana? Sama ya. Nah, Eco Oil ini harganya lebih murah ya, harganya lebih murah. Khasiatnya sama ya, antara Eco Oil dengan Max Oil, khasiatnya sama. Nah, kalau yang saya lihat, kalau Eco Oil ini produknya dari Indonesia ya. Kalau Max Oil produknya dari luar gitu ya, makanya lebih mahal gitu. Nah, kalau Eco Oil harganya 1 liter 39.000 ya. Kalau Max Oil 100 ml harganya 25 ribuan, sekitar segitu ya. Bayangkan berarti kalau 1 liter berarti 250.000 gitu ya. Harganya ini lebih ekonomis kalau untuk Eco Oil ya.
Eco oil namanya juga eco, berarti ekonomis ya. Jadi khasiatnya sama ya, khasiatnya sama. Tapi takarannya untuk pemberiannya, kalau Max Oil 2 ml 2 ml itu untuk kalau kita bandingkan ya, satu tutup botol itu untuk 5 kg ya. Nah kalau Eco Oil satu tutup botol untuk 2 kg. Sama bikin ikan cepat gemuk ya, iya sama. Tapi saran dari tokonya juga, dan juga saran dari teman-teman yang sedang budidaya ikan juga, jadi tidak selamanya pakai dibibis pakai Eco Oil ya. Jadi dalam satu hari cukup 1 kali saja untuk pemberian Eco Oilnya ya. Misalnya kalau teman-teman ngasih makannya 2 kali ataupun 3 kali per hari, jadi cukup pagi saja atau sore saja yang memakai, yang dibibis dan memakai Eco Oil. Sedangkan siang ataupun salah satu waktu pagi atau sorenya tidak perlu yang dibibis, seperti itu ya. Tapi ya sarankan saya juga biar airnya berkualitas juga, silakan teman-teman pakai Probio Eco ya, Probio Eco. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau tutup nih karena sebentar lagi saya mau berangkat kerja ya. Hal ini kan sebagai sampingan, namanya aja di samping tuh, jadi kolamnya sebagai sampingan ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sama bikin ikan cepat gemuk sama ya. Untuk ikan cepat gemuk, kalau saya begini ya, sekali lagi ya, jadi untuk penggemukan ikan ini bisa penggemuk ikan, dan ini untuk mencegah penyakit ikan ya. Ini untuk mencegah penyakit ikan. Jadi kalau saya sarankan, ini penggunaannya setiap hari ya. Kalau ini penggunaannya seminggu 2 kali. Nah dalam seminggu berarti ini 5 kali ya dikasihnya. Kalau yang ini 2 kali. Nah ini misalnya biar tidak lupa, boleh dikasih tiap hari Senin dan hari Kamis, sama dengan jadwalnya puasa orang muslim ya. Puasa sunat orang muslim kan setiap hari Senin dan Kamis ya. Jadi ini bisa digunakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Tapi ini selain di hari Senin dan hari Kamis ya. Ini penggunaannya 4 ml untuk 1 kg pakan. Nah kalau ini 10 ml untuk 1 kg pakan ya. Ini lebih, ini apa namanya, lebih banyak kandungannya ya. Oke, terima kasih. Untuk itu saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah berkomentar, terima kasih yang sudah like-nya juga, terima kasih bagi yang sudah follow saya. Semoga berkah dan barokah, amin amin ya robbal alamin. Saya tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya, salam perikanan, salam pertanian, dan juga salam sehat selalu, salam bahagia selalu.
apalagi ya, pokoknya yang baik-baik saja ya, disalam-salamin ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di live selanjutnya. Amin amin ya robbal alamin.